Gila, ini berat banget. Lu makan apaan? Bayangin sih, orang lagi bisa dibilang kesurupan ditanya hal tersebut. Tuh dia yang ada cuma nangis, dia nggak bisa ngejawab apapun. Akhirnya dibawalah ke mobil itu dengan bantuan 7 orang. Hai, gue Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Hai, saya Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, Tabu mendapatkan kiriman cerita dari sahabat Tabu, yaitu sebenarnya teman saya sendiri sih. Tapi karena kita jauh, jadi dia mengirimkan ceritanya dan saya yang akan menceritakan cerita beliau. Namanya Sri. Mungkin langsung aja saya di sini akan menceritakan kisah yang dia alami. Namanya Sri, umurnya 18 tahun atau 19 tahun. Dia tinggal di Tangerang. Jadi kisah teman saya ini, si Sri, terjadi pada tahun sekitar 2018 akhir atau 2019 karena dia tidak menceritakan detailsnya ke aku. Jadi waktu itu dia bekerja di salah satu tempat kerja atau bisa disebut perusahaan beauty treatment atau klinik kecantikan lah. Dia bekerja sebagai terapis atau seseorang yang mentreatment si customer tersebut. Nah, si Sri ini bekerja seperti karyawan biasa aja yang selama 1 tahun itu dia nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh atau mungkin melihat hal-hal yang mistis atau makhluk halus. Dia melayani customer, memberikan treatment kepada si customer tersebut dengan baik. Sampai di mana itu dia menceritakan ke saya, dia ngerasain hal yang aneh di lantai 2. Dia seperti ada yang memanggil namanya. Nah, disamperinlah sama si Sri ini ke lantai 2 tersebut. Dia nggak ngeliat apapun, turun lagi ke lantai pertama. Karena di sini posisinya tempat dia kerja ini lagi sepi ya, lagi nggak ada customer atau pengunjung yang datang untuk treatment. Dia bikin es teh manis. Si Sri ini membuat es teh manis. Lagi-lagi dia merasa ada yang manggil dia di lantai 2. Naik lagi lah dia ke lantai 2 sambil membawa gelas yang isi teh manis itu. Dia sambil nyanyi apalah, aku lupa, dia ceritain ke aku. Sambil minum, baru nyampe pintu yang ke lantai 2 itu. Dia ke arah sebelah kiri kalau nggak salah. Itu kan ada kamar mandi. Dia melihat sesosok cowok hangus mukanya seperti terbakar seluruh tubuhnya. Di situ dia mengalihkan dirinya. Mungkin gue salah lihat. Dia mundur lagi. Tapi lagi-lagi dia melihat ke arah kamar mandi tadi. Melihat ada tangan yang benar-benar penuh luka bakar, gosong. Di situ dia langsung kaget. Dia kaget banget. Dia lempar es teh manis itu. Bayangin, dia dari lantai 2 itu ngeloncat ke lantai pertama. Nah, kita atau beberapa temannya di situ kaget. Disamperin lah ke tempat dia jatuh itu. Di situ dia benar-benar nangis yang benar-benar hebat, kenceng banget. Dia nggak ngomong apapun. Dia cuma nangis. Terus manggil salah satu manajer tempat tersebut dong. Karena manajer tersebut, si Sri ini bilang ke aku lagi keluar. Datanglah si manajer tersebut. Si manajer tersebut mencoba meredamkan suasana.
si Sri ini masih nggak bisa masih nggak bisa tenang, masih tetap nangis. Akhirnya dia berhenti dan dia ngomong, panas. Nah di situ si manajer ini berusaha membantu si Sri ini. Akhirnya ternyata pas dipencet di salah satu bagian itu ternyata si Sri ini kesurupan. Dibacainlah surat-surat kayak ayat kursi, Al-Fatihah, itu masih tetap dia menangis sama bilang panas. Nah, nggak ada pilihan lain, si manajer itu nelpon si owner tersebut untuk ke lokasi tersebut ya, ke tempat kerja itu. Karena udah benar-benar bingung banget nyari bantuan, dia mau minta bantuan ke samping-samping tempat itu nggak enak, kata si Sri ini. Sri ini diceritain oleh si manajer itu. Nah, udah kayak gitu, si ownernya belum juga datang, si manajer ini memaksakan diri untuk menggotong si Sri ini keluar dari tempat tersebut. Karena mungkin si manajer ini merasa daripada nanti masih di lokasi yang sama akan terjadi hal-hal yang lebih parah. Gak lama kemudian si owner tersebut datang, langsunglah si Sri ini diangkat sama si manajer tersebut ke mobil si owner. Itu bener-bener berat banget. Gila, ini berat banget. Lu makan apaan? Bayangin sih, orang lagi bisa dibilang kesurupan ditanya hal tersebut. Itu dia yang ada cuma nangis, dia gak bisa ngejawab apapun. Akhirnya dibawalah ke mobil itu dengan bantuan 7 orang. Itu si manajer sama beberapa orang yang ada di situ kayak dimintain tolong gitu. Sampailah di dalam mobil tersebut, di mobil si owner ini, mau dibawa pulang ke rumah si Sri ini. Si manajer itu nemenin si Sri di mobil di bagian tengah situ. Itu bener-bener si Sri itu pas ditidurin di pahanya si manajer, itu badannya bener-bener berat banget dan panas banget. Di situ tuh si Sri masih nangis dan selalu nyebut panas. Oke, singkat cerita, nyampelah di rumah si Sri ini. Si Sri dibawa masuk ke kamar sama orang tuanya, sama ibu bapaknya, dan bapaknya keluar ngobrol dengan si manajer. Si bapak ini ngomong ke si manajer tersebut, "Oh, ya udah, biarin aja kalau dia kayak gitu. Gak usah dibikin pusing." Nah, si manajer ini bingung. Kok orang tuanya ngomong kayak gitu ke anaknya yang kondisinya mungkin bisa dibilang cukup serius parah. Oke, si manajer gak banyak bicara, menitipkan si Sri dan meminta maaf atas kejadian tersebut di lokasi tempat kerja. Pulanglah si manajer dengan owner. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, mungkin 6 harian si Sri ini gak masuk kerja karena dia bilang masih sakit badannya. Ya iyalah, jelas sakit. Orang dia jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, loncat. Nah, pas dia masuk kerja, itu si Sri ini bilang bahwa dia lagi gak enak badan. Dia bilang sama si manajer ini, "Maaf kak, aku lagi gak enak badan. Kayaknya aku bisa kerja hari ini cuman absen aja, tapi aku gak bisa megang customer." Itu yang dibilang si Sri ke manajer. Si manajer itu memakluminya. Dan saat sore lagi-lagi kejadian. Dan ini parahnya lagi ada customer. Ini si Sri bilang ke aku, kejadian ini pas lagi ada customer. Pas lagi ada customer, dia kesurupan. Dia gini, dia ke lantai 2 dan pas dia turun itu tiba-tiba dia ngejerit-jerit. Dia kesurupan. Setelah dia kesurupan, si customer ini bingung.
Nah, si kasir ini menghubungi si manajer karena si manajer itu lagi di luar. Pokoknya ini selama kejadian-kejadian yang seperti ini, yang maksudnya bisa dibilang kejadian janggal, ini saat manajernya nggak ada di lokasi tersebut. Nah, datanglah si manajer tersebut meredakan suasana, si customer ini biar nggak berpikir yang aneh-aneh. Si customer pulang, si Sri ini masih tetap kesurupan, nggak ada pilihan lain. Akhirnya kita telepon si ownernya membawa si Sri ini ke, bisa dibilang orang pintar. Di situ si orang pintar mengasih sebuah air ke si Sri ini, dan si orang pintar ini ngomong, mohon maaf Sri, apakah kamu punya sesuatu di tubuh kamu? Di sini si Sri masih nggak tahu apa-apa. Dia masih bilang, nggak tahu, aku nggak punya apa-apa atau aku nggak dikasih apa-apa. Udah kayak gitu, si orang pintar ini nggak banyak bicara, ya udah langsung kasih air. Si Sri juga udah sadar, dibawalah pulang ke rumah si Sri ini. Si Sri dibawa pulang sama si owner dan si manajer ini. Singkat ceritanya lagi, beberapa hari kemudian si Sri masuk kerja. Si Sri mulai masuk kerja. Si Sri menceritakan satu cerita yang bisa dibilang mengagetkan si Sri dan si manajer. Di sini si Sri cerita si manajer, Kak, aku mau ngomong tapi di luar dari hal kerja. Oh iya, nggak apa-apa. Ayo, mau di mana? Oke Kak, di ruangan sebelah sana. Si Sri masuklah ke ruangan tersebut sama si manajer. Si Sri menceritakan ke si manajer ini, Kak, sebenarnya yang dibilang orang pintar kemarin itu benar. Maksudnya, jadi aku sebenarnya punya salah satu yang nunggu di tubuh aku. Si manajer ini kaget dan si Sri ini terus menceritakan yang dia tahu, karena si Sri ini diceritain sama orang tuanya juga. Nah, si Sri ngomong ke si manajer tersebut, jadi aku tahu hal ini dari ayah aku, Kak. Ayah aku ini sebenarnya dulunya dukun. Nah, di sini si manajer makin kaget. Dukun maksudnya? Iya Kak. Jadi dulu ini ayah aku dukun dan ayah aku pernah punya perjanjian. Di sini bisa dibilang makhluk peliharaan bapaknya tersebut, si dukun. Nah, si makhluk ini masuk ke tubuh si Sri. Bilangnya sih untuk menjaga si Sri. Tapi ternyata bukannya menjaga dalam artian nggak bakal terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini malah mengundang. Ternyata sumber masalahnya ini dari si yang ada di tubuhnya si Sri ini. Nah, diceritain ke si manajer tersebut, si manajernya kaget dan berusaha membantu si Sri ini. Akhirnya si manajer ini mengajak si Sri ke orang pintar tersebut untuk membuang yang ada di tubuh badannya si Sri. Akhirnya si Sri ceritain semuanya dengan jelas, dengan ya tanpa ada beban. Dia cerita sama si orang pintar tersebut bahwa bapaknya juga seorang dukun, yang dia yang badannya tuh dihuni oleh makhluk tersebut, cewek ini si sang penari. Akhirnya si orang pintar ini berusaha untuk membuang. Prosesnya kurang lebih 1,5 jam. Itu si Sri muntah-muntah, badannya keringat dingin. Selesai dari proses tersebut, selesai dari proses tersebut, si Sri ini merasa lega. Dia bilang ke si manajer dan bilang ke si orang pintar tersebut, kayaknya aku lega deh, atau kayaknya si yang nunggu di tubuh aku ini sudah hilang deh Kak. Dia bilang gitu ke si manajer. Akhirnya si manajer itu ikut senang semuanya. Si Sri ini
dibawa pulang. Dia pulang sendiri sih. Dia bukan dianterin, sorry. Si Sri ini pulang setelah dari orang pintar tersebut. Dan dia masuk kerja seperti biasa. Di situ nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh, dan mungkin bisa dibilang selama 2 atau 3 bulan itu nggak ada kejadian-kejadian aneh yang biasanya dialami si Sri di tempat kerja. Nah, nggak lama si Sri pikir ini nggak bakal terjadi hal-hal yang aneh itu lagi. Ternyata ada lagi. Si hantu yang di lantai 2 ini memang dia menghuni tempat kerja ini, atau bisa disebut penunggu tempat tersebut ya. Dia mengganggu si Sri lagi. Si Sri diganggu, kesurupan lagi, tapi dia kesurupannya nggak yang seperti hal yang pertama yang dia ngeloncat dari lantai 2 ke lantai 1. Dia sampai di bawah, dia kesurupan, dia uring-uringan, akhirnya kita tenangin dan dia pulang dengan sendirinya. Dia sih bilang ke aku dia berobat ke orang pintar dan sembuh. Dan gak lama kemudian, mungkin bisa dibilang semingguan ini si Sri menghubungi manajer dan dia berpamitan untuk undur diri dari tempat kerja tersebut, karena dia bilangnya si Sri ini nggak sanggup kalau dia harus ngerasain hal-hal tersebut. Ya sekarang teman-teman bisa ngebayangin lah kalau di posisinya si Sri ini gimana, yang sering banget kesurupan. Ya di sini sih aku bisa bilang tempat kerjanya ini mungkin angker juga ya. Tapi karena si Sri ini punya sesuatu di tubuhnya, itu menurut aku bisa mengundang hal-hal di tempat tersebut. Jadilah seperti itu. Akhirnya si Sri ini berhenti dari tempat tersebut. Dan setelah berhenti, pemberhentian dia juga di-ACC oleh owner. Nah, dia sudah tidak mengalami hal-hal yang aneh seperti itu. Tapi tidak sampai di situ. Setelah dia berhenti beberapa minggu, dia menghubungi si manajer dan dia memberitahu bahwa dengan dia berhenti di tempat tersebut, dia tetap masih sering kesurupan. Dia masih sering kesurupan di rumahnya. Dan dia berobat lagi ke orang pintar tersebut. Dan lagi-lagi sama jawabannya. Jadi si yang ada di tubuhnya dia ini benar-benar mengganggu banget. Karena itu bisa dibilang pemberian dari ayahnya. Dan si Sri ini benar-benar sampai dia memohon banget sama ayahnya untuk buang yang ada di tubuhnya. Tapi ayahnya cuman bisa jawab, nggak usah, dia akan menjaga kamu. Di sini sih aku bisa nyimpulin ayahnya egois banget kalau misalnya itu benar-benar ayahnya yang memberikan makhluk tersebut menjaga di tubuhnya si Sri ini. Dan aku nggak tahu lagi sih kabar si Sri ini seperti apa sekarang, karena cerita yang dia ceritakan ke aku cuman sampai situ aja. Dan aku nggak ketemu dia lagi sudah lama, dan aku sih berharap si Sri nggak mengalami kejadian-kejadian itu lagi. Dan aku juga berharap si Sri ini terlepas dari semua belenggu yang dimiliki ayahnya yang dikasihi ke dia. Semoga dia menjadi Sri yang normal seperti biasa lagi. Karena jujur kasihan banget dia ini seseorang yang benar-benar lemah banget. Nah, pesan dari aku sih dari cerita si Sri ini, mungkin harus menjadi seseorang yang sabar, yang berani, dan seseorang yang harus terus penuh dengan doa. Kenapa? Karena ayahnya di sini benar-benar egois.
Dan aku berpesan juga sih untuk mungkin yang nonton video tabu kali ini, janganlah memberikan hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kalian sendiri. Nanti akan menjadi sebuah malapetaka untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan kali ini. Dan untuk teman-teman semua yang punya cerita, boleh kirimkan ke tim kami di tim Rekam Media di Instagramnya @tabu_cerita_berhantu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Sherly, pamit undur diri. Sampai jumpa di tabu berikutnya.